Di sini kalian bisa makan steak 1 kilo sekaligus dan dagingnya bukan meltik loh. Spesialis kuliner yang porsinya jumbo di Indonesia tuh ternyata ada di Bandung, guys. Ini nih namanya Jumbo Eatery. Semua masakannya dibikin serba jumbo. Gak cuma makanannya doang yang jumbo, tapi tempatnya juga jumbo banget. Saking luasnya ya, sampai bisa diisi 300 orang loh. Kalau pesen makanan di sini hati-hati guys, karena yang datang bakalan jumbo porsinya. Kayak ini nih, pesen steak yang datang 1 kilo daging guys, dan ini bukan meltik loh. Daging steaknya tuh empuk, juicy. Pantesan aja sih, soalnya Jumbo Eatery ini emang spesialisnya steak guys. Legend banget sejak tahun 2018 dan sudah halal certified. Steaknya tuh udah lengkap sama kentang goreng, aneka saus, dan salad sayur. Gak usah takut bakal dingin steaknya, karena semua disajiin pakai hot plate, jadi panasnya lebih lama. Yang ini namanya oversize chicken, sesuai namanya ya, bener-bener se-oversize itu ukuran ayamnya. Sausnya bisa pilih yang ori atau yang pedes kayak gini. Ini chicken steaknya crispy dan sausnya enak banget. Udah lengkap sama kondimen-kondimennya juga. Pokoknya kalau kesini jangan datang sendirian, harus rame-rame. Terus kalian bisa mukbang bareng monster mozzarella cheese platter. Mozzarellanya langsung disiramin di depan muka kita. Isiannya tuh ada butter rice, sosis, chicken popcorn, beef burger, dan wedges. Dan ini beratnya 1,5 kilo. Lihat deh, mozzarella cheese-nya lumer gitu guys, enak banget. Bahkan ya minumannya pun juga dibikin jumbo guys. Whipped cream-nya dibikin menggunung kayak gini. Aduh, gak cuman ukuran doang yang enak, tapi rasanya juga beneran seenak itu. Nah, kalau kalian ulang tahun, rayain aja di sini. Dapat diskon 15%. Niat banget lagi kasih cake dan surprise-nya. Udah gitu masih dapat goodie bag loh dari Jumbo Eatery. Lucu banget kan isiannya? Yang penasaran, cuy samperin Jumbo Eatery. Wakanda forever. Tuh, ternyata kuliner di Indonesia Timur tuh kaya banget loh. Buat kalian yang mau cobain kuliner Indonesia Timur asli, nggak perlu mahal-mahal buat beli tiket pesawat, karena semuanya udah dibawa ke festival kuliner ini. Kereta buka gudang ada festival kuliner Serpong Torang Perasa. Nah ini nih guys, festival kuliner Serpong Torang Perasa. Lokasi tepatnya tuh ada di parkiran timur Sumarekon Mall Serpong ya. Mulai dari Bali, NTT, Makassar, Manado, sampai Papua, semuanya ada di sini. Yang pertama ini Mimin cobain konro bakar di Karebosi ya. Baru diangkat iganya udah copot guys dari tulangnya. Parah, ini empuk, juicy, meresep banget bumbunya. Dan tenannya ini tuh asli didatengin langsung dari Makassar guys, jadi rasanya udah pasti otentik. Lanjut jalan lagi, lihat ada antrian rame-rame banget. Ternyata orang-orang tuh cari rahang tuna asap khas Papua ini guys. Republik Seafood ini tuh udah viral banget di mana-mana, dan akhirnya Mimin bisa cobain rahang tunanya yang gede banget. Asli ini tuh smoky dan banyak banget lemak tunanya. Dan bumbunya ini gak kayak ikan bakar pada umumnya guys, lebih gurih, apalagi dipakein sambal matanya. Beuh, seger banget. Dan makannya tuh pakai daun singkong rebus. Wah, the best banget sih. Ini 10/10 dari Mimin. Lanjut Mimin cobain coto daeng tayang Makassar. Ini baru yang asli dari Makassar. Kuahnya pekat, berempah, dan yang penting potongan dagingnya tuh gede-gede terus empuk banget. Dan makannya tuh wajib pakai buras ya guys. Pokoknya di Torang Perasa ini tuh bikin bingung guys, soalnya tenan-tenannya enak-enak. Rasanya pengen Mimin cobain satu-satu deh. Bahkan kalian juga bisa nemuin abon gulung pawai asli Papua ini loh guys. Nah, event festival kuliner Serpong Torang Perasa ini ada cuman dari tanggal 28 Agustus sampai 28 September aja ya. Gak cuman bisa kulineran, tapi banyak banget games menarik yang bisa kalian mainin. Ada fireworks, dan catat ya, tanggal 19 September nanti bakal ada guest star Wijaya 80. Yuk guys, samperin. Bluder digulung-gulung terus diisiin keju sampai setebel ini guys. Asli kreatif banget, dan ini tuh enak guys. Emang Bandung tuh jagonya bikin roti. Kayak di sini nih, tempatnya tuh mewah, tapi harga rotinya cuma mulai 5 ribuan aja. Ada buy one get one pula. Paling seneng kalau ada toko roti yang ada teksturnya kayak gini guys, jadi kita bisa cobain. Tuh, anti nipu dan anti gimmick ya. Lokasinya tuh di Amaro. Biasanya orang-orang kalau ke Bandung bawa pulang oleh-oleh roti di sini guys. Yang paling terkenal tuh bluder gulungnya. Tapi selain itu varian rotinya tuh banyak banget. Tokonya bikin kalap mata deh, soalnya harganya juga murah banget guys. Dan pastinya dengan kualitas yang bagus ya. Ngebek roti dan packingnya tuh selalu fresh di tempat loh guys. Bahkan kue-kue kering pun juga ada di sini. Udah penasaran banget sama bluder gulungnya. Asli ini gede banget. Yang ini fillingnya abon, full banget dari ujung ke ujung. Dan bludernya sendiri tuh lembut.
banget. Lanjut, mereka juga punya pisang bolen. Ini tuh salah satu pisang bolen yang terbaik yang ada di Bandung, guys. Pisangnya ini premium, pakai pisang raja, mateng sempurna. Salfok sama packagingnya ya, cantik banget. Kalau yang ini bluder biasa yang gak digulung. Ternyata rasanya tuh macem-macem, bahkan ada yang fillingnya pakai durian loh. Unik banget deh, jadi gak kayak makan bluder yang isiannya itu-itu aja. Selain itu ada brownies choco chip, guys. Ini tuh ukurannya gede banget ya browniesnya. Rasanya tuh legit dan nyoklat banget. Ya ampun, banana cake-nya wangi pisang banget, guys. Pisangnya aja pakai pisang raja bulu loh. Lihat tuh banana cake-nya lembut tapi juga padat, guys. Ini juga bisa buat cemilan, guys. Almond pastry, kulit pastry yang diolesin mentega, ditaburi gula pasir dan kacang almond. Bikin nagih banget, guys. Kalau ke Bandung wajib banget ya bawa pulang oleh-oleh Amaro. Tiap ke mall jajannya selalu Shilin, pesen yang XXL chicken. Mimin berterima kasih banget sama yang nyiptain ayam seenak Shilin. Gak ada deh snack yang ngalahin XXL chickennya Shilin, guys. Tepungnya kriuk-kriuk garing, daging ayamnya tetap juicy, dan bumbu mereka tuh mantep, guys. Dan kalian tahu gak sih cabang Shilin di Jakarta tuh banyak banget. Baru tahu juga ternyata semuanya ada spot Instagramable kayak gini, guys. Sekarang tuh gak cuman ayam doang, guys, tapi ada menu baru sweet potato finger. Sebenarnya ini tuh ubi yang dilapisi tepung dan digoreng crispy. Terus ada mayo twist sebagai teman makannya. Potongan ubinya tebel-tebel tapi tekstur luarannya crunchy, dan di dalam ubinya lembut banget. Dipaduin sama mayo twistnya yang creamy. Ya ampun, enak banget, guys. Mayo twistnya ini ada hint dari bawang bombay gitu, jadi makin gurih dan wangi. Bisa jadi buat temen nongkrong atau nonton yang seru nih. Ya ampun, bikin ketagihan deh. Mending kalian cobain juga, guys. Udah tersedia di semua outlet Shilin. Mau dine in atau take away juga bisa ya, guys. Surabaya itu agak lain ya, guys. Orang-orang di sini tuh kalau malam pada cari es kacang hijau, bukan cari anget-anget. Itu tuh bukti kalau di Surabaya ternyata meskipun malam masih ada matahari, guys. Panas banget. Emang agak lain kota yang satu ini. Tiap malam udaranya tuh pengep, guys, panas. Semua orang tuh pada kepanasan, guys. Dan untuk dapetin es kacang hijau ini harus ngantri lama. Namanya tuh es kacang hijau Manme. Mereka tuh bukanya cuma dari jam 8 malam sampai jam 12 malam. Ini baru buka bentar aja udah pada habis, guys. Untung bubur kacang hijau dan ketan irengnya masih kebagian, karena biasanya tuh bisa pakai kelapa muda dan bahkan durian. Kalau di kota lain pasti disajiin panas ya, tapi kalau di Surabaya ditambahin es batu, guys. Panas banget, guys. Akhirnya dapat juga es kacang hijaunya. Setelah antri yang panjang dan panas banget, akhirnya dapat juga. Ini tuh pakai santan yang gurih gitu, jadi kawin banget sama bubur kacang hijau dan ketan hitamnya yang legit. Kacang hijaunya tuh melenus-melenus, pulen banget, guys. Heran Mimin, kok bisa ada ya bubur kacang hijau seenak ini? Mimin kasih nilai 10/10. Kalian wajib cobain. Gaji udah ratusan juta, malah resign jualan tom yum. Dulu tuh mungkin kita kayak digabung udah triple digit kali berdua. Di mana-mana kan biasanya kayak suaminya yang resign, istrinya tetap kerja, atau istrinya yang resign, suaminya tetap kerja. Ini kita dua-duanya resign. Habis itu kamu mau usaha, aku siap support gitu. Namanya Ina Rasa Tom Yum dan Dimsum ya, guys. Dagangannya laris manis. Nah, jualannya tuh di pasar modern Intermoda BSD, guys. Semuanya udah pada tutup, tapi kalian tinggal masuk aja ke pintu nomor 5 karena kakaknya masih jualan walaupun pasarnya udah tutup. Nah, dari pintu 5 itu kita naik eskalator ya, guys. Terus belok kanan dan langsung masuk ke area lapang. Nah, itu udah kelihatan orang jualan tom yum dan dimsum. Rame banget, guys. Tapi jangan salah, meskipun kaki limaan, mereka tuh serius banget. Bahkan research dan developmentnya tuh sampai ke Chiang Mai, Thailand. Dan anehnya harganya tuh dibikin murah banget. Tujuannya supaya semua orang bisa ngerasain tom yum yang otentik. Best sellernya tuh tom yum yang kuah creamy, guys. Ini Mimin pesen yang reguler 35.000 sebanyak ini. Terus topping seafoodnya tuh variatif. Kayaknya semua biota laut dicemplungin di sini deh. Kuahnya creamy, asem, enak banget. Untuk harga dan kualitas kayak gini, ini sih kemurahan, guys. Terlalu enak. Kalau mau upgrade ke yang premium juga bisa. Isian seafoodnya lebih banyak. Sejauh Mimin cari tom yum, cuman di sini yang rasanya tuh bener-bener mirip kayak yang di Thailand, guys. 10/10. Mereka ini juga terkenal sama dimsumnya, guys. Tuh ada yang pakai keju mozzarella yang lumer. Mulai dari mayo sampai saus mentainya ini dibuat dari nol. Gak heran juga kalau dimsum mereka tuh ternyata dibeli sama resto-resto. Lihat aja tuh paunya, isinya tuh coklat yang lumer, guys. Kurang baik apa coba, minumnya pun bisa refill sepuasnya. Pokoknya kalian wajib cobain.
Akhirnya Mimin cobain burger celup yang seliweran mulu di mana-mana. Bukan sekedar FOMO ya, burger ini tuh emang luar biasa enak. Nah, Mimin lagi ada di B&B Burger. Nah, kalau biasanya di sini tuh antri banget. Coba deh kalian datang di jam 10 pagi weekday atau di jam 2 sampai jam 4 sore kayak Mimin gini, guys. Tuh longgar banget kan? Nah, mereka tuh konsepnya farm to table, guys. Jadi dari peternakan dan perkebunan sendiri dan udah tersertifikasi halal MUI loh. Jadi emang bener-bener bahannya tuh berkualitas ya. Patinya 100% daging sapi ternak sendiri. Sayuran pun dari kebun sendiri dan diolah di pabrik sendiri yang namanya B&B Factory. Kalau kayak gini sih termasuk kategori artisan burger ya, bukan fast food. Kalian lihat sendiri deh, bikinnya tuh dadakan satu persatu dan detail banget. Lokal hero Bandung emang gak main-main ya. Isian burgernya tuh sampai penuh dan sausnya tumpeh-tumpeh guys. Karena ini artisan burger, jadi varian burgernya juga banyak dan unik. Wow, bener-bener gak ngantri sama sekali loh guys. Di sini tuh ada burger tricks guys. Kalian bisa mix and match burger sesuai selera kalian. Kayak Mimin gini nih, pesen chicken burger, beef patty setebel ini guys tuh. Terus serunya lagi kalian juga bisa mix and match burger dengan side dish. Burgernya cabin style yang Mimin tambahin chicken strip. Gila tebel banget, bener-bener puas banget. Yang terakhir kalian bisa makan pakai cara viral ini, dipping saus, cocolin garlic parmesan dan potato chips. Lebih mantep guys. Mimin berani kasih nilai 10/10 buat B&B Burger. Yang jadi favorit Mimin juga tuh chicken wingsnya guys. Cobain deh yang barbecue dan Nashville. Luarnya crunchy dan dalamnya juicy. Kalau penggemar berat wajib juga nih punya merchandise dari B&B Burger yang culture ya. Yang Mimin samperin di 23 Pascal Hyper Square Bandung. Buat yang di Jabodetabek, mereka ada cabang juga di Sumarekon Mall Serpong loh. Yuk cobain. Bisa-bisanya ada tumpeng bakso isinya cabai mercon. Terus masih Mimin sambelin kuahnya guys. Lihat deh cabenya sebanyak itu. Ini tuh bakso Solo yang rame banget di Surabaya guys. Yuk ikut Mimin. Namanya tuh bakso Solo Mas Ari ya. Tuh kalian lihat deh yang makan banyak banget. Makin malam tuh selalu serame ini guys. Karena sekarang musim hujan kali ya. Jadi paling cocok ya makan bakso. Di sini tuh bakso Solonya beda banget dari yang lain guys. Karena banyak banget variannya. Dulu pas pertama kali kesini tempatnya tuh masih emperan guys. Dan sekarang mereka udah extend sampai dalam tuh. Jadi kalian bisa makan di dalam. Ngikutin tren banget nih, mereka bikin bakso keju. Real pakai keju mozzarella yang bisa molor kayak gini guys. Keju mozzarellanya tuh premium banget. Nah ini nih bakso tumpeng yang menjulang tinggi. Beneran guys, ini tuh gede banget sampai Mimin effort makannya. Di dalam tuh ada isian cabai mercon dan tetelan sebanyak ini guys. Makan bakso yang wajib sampai warnanya merah ya. Dan kasih sambal yang banyak. Gila ini bakso urat jumbonya mekar banget. Tipe bakso Solo Mas Ari tuh emang daging dan gede banget ya ukurannya. Sampai gak muat loh mulut Mimin yang lebar ini. Komposisi dagingnya banyak dan teksturnya kenyal. Dan yang ini isian telur asin guys. Mimin baru nyadar ternyata di sini juga ada mie ayam bakso loh. Mie ayamnya enak banget guys. Terus masih ditambahin 3 bakso. Cus kalian yang penasaran buruan cobain. Gila sih, ini tuh bakso keju moncrot terjumbo yang pernah Mimin tahu guys. Super moncrot. Akhirnya guys, Sarjana Bakso udah buka di Surabaya. Dan ini tuh lokasinya di depan Pasar Turi. Ini belum apa-apa udah antri guys. Panjang banget antriannya. Masuk ke dalam ternyata lebih rame. Kalau urusan bakso, mereka ini emang udah S3 lah. Pantesan aja ya namanya Sarjana Bakso. Selama Mimin kulineran bakso, cuman bakso mereka yang paling murah guys. Udah gitu ya, ukurannya abnormal, jumbo banget. Cobain tetelan dan kuahnya doang. Masya Allah, nikmatnya guys. Tetelannya gede-gede. Bakso keju moncrot terjumbo guys. Tuh ini tuh emang tipe kejunya yang moncrot gitu ya. Dan dipencet leleh kayak gini guys. Ya ampun. Makan bakso di Jawa Timur harus yang sampai merah gini guys. Nih bakso uratnya guys. Wow, gede banget. Gak muat guys. Dari tampilannya kalian udah bisa lihat kan kalau bakso ini tuh berdaging dan berurat. Gila uratnya. Bener-bener ngurat banget. Nah yang ini urat mercon guys. Tuh Mas Mimin kasih sambal. Komposisi daging dan uratnya beneran sebanyak itu. Dan ini di dalamnya ada potongan rawit yang krenyes-krenyes. Kalau yang ini varian telur guys. Tuh banyak banget kan variannya. Baksonya gede, telurnya juga gede. Bener-bener puas banget. Nih makanya pakai gorengan guys, celup-celupin ke kuah. Ya ampun, gorengannya kriuk banget. Kalau cari bakso di Surabaya, mending ke Sarjana Bakso aja ya.